Di mana sih nasionalismenya ini orang? Itu komentar saya ketika ada pejabat yang mengatakan bahwa nelayan Cina yang masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia itu harus dibahas dengan santai. Santai matamu, bener deh. Sengaja saya memulai video ini dengan sebuah fakta tentang Natuna. Peristiwa Cina di Natuna yang ternyata diselesaikan oleh pejabat yang berpikir dengan cara pragmatis itu tidak tepat. Bagi banyak pengamat pertahanan Indonesia, hal ini membuktikan satu hal, bahwa Indonesia sudah termakan propaganda Cina, menjadi penakut, menjadi ayam sayur. Fakta lain yang mau saya berikan lagi adalah ketika Ibu Susi, mantan menteri yang saya beri julukan Menteri Spesialis Penegakan Kedaulatan Maritim dan Perikanan ini melakukan aksinya menenggelamkan kapal pencuri ikan, dia menegakkan kedaulatan dengan cara menenggelamkan banyak kapal Cina yang maling-maling tadi. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Cina diam aja tuh. Oh lupa, ternyata nggak diam juga. Buktinya Bu Susi nggak kepake ya sekarang. Oke, kita lanjut. Bener deh, menurut saya Ibu Susi ini lebih NKRI dari Angkatan Laut Indonesia selama ini, dan itu fakta. Beliau lebih NKRI dari Menkosaurus yang mengurusi investasi Cina. Ibu Susi menenggelamkan lebih 200 kapal pencuri ikan di lautan Indonesia. Bahkan di Natuna yang 80%-nya dicuri bisa berdaulat lagi zaman Bu Susi menjabat. Efeknya kapal nelayan Indonesia kalau menangkap ikan di Natuna bisa panen raya terus. Ada fakta lain lagi. Bu Susi pernah mendapatkan pujian dari banyak negara karena tidak ada satupun angkatan laut di dunia ini yang pernah dan berani menenggelamkan kapal Cina lebih dari 100 buah, dan Bu Susi sudah melakukannya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana setelah lihat video tadi tentang Bu Susi yang berani? Iya, dalam memimpin atau kalau jadi pemimpin itu ya begitu, dua minimal syaratnya. Satu, punya visi besar ya, dan kemudian berani bertindak. Tapi itu bisa terjadi kalau punya visi besar dan berani bertindak kalau nggak ada konflik interest, kalau urusan ekonomi itu sudah selesai gitu. Tapi kalau jadi pejabat masih ngurusin dagang, masih ingin menumpuk kekayaan, nggak bisa punya keberanian kayak Bu Susi. Bu Susi itu nothing to lose. Maksudnya nothing to lose itu ya kalau nanti dipecat ya apa-apa, dan dia melakukan satu tindakan menenggelamkan kapal-kapal nelayan pencuri ikan di kapal Cina itu. Dia merasa ya udah, tugasnya orang punya visinya menjaga kedaulatan NKRI, yang pencuri tenggelamin aja, selesai. Nggak ada pikiran gimana nanti bisnis saya ya kalau saya berbuat begini. Itu namanya konflik interest tuh. Bu Susi nggak punya kayak begitu. Tapi kalau menteri-menteri yang lain yang punya jadi pejabat di kabinet tapi juga sekaligus punya cantolan atau punya saluran untuk mengembangkan bisnisnya masing-masing di luar pemerintahan, mumpung dia jadi pejabat, dia mengembangkan bisnisnya gila-gilaan, yang boro-boro dia bisa bertindak tegas terhadap musuh-musuh NKRI, pasti nggak bisa kayak Bu Susi. Meskipun dia laki-laki, mesti jadi penakut, karena takut bisnisnya itu merosot atau nggak bisa berkembang, karena dia juga akan mendapat tekanan dari orang-orang yang nggak suka dengan tindakan-tindakan dia sebagai pejabat. Tapi yang cari yang aman adalah berkolaborasi dengan musuh itu ya. Jadilah dia antek di dalam negeri, antek-antek asing itu maksudnya dalam negeri, dan itu nggak mungkin bisa ya menegakkan kedaulatan RI tokoh-tokoh itu kecuali menegakkan kedaulatan perusahaan sendiri dengan mengorbankan orang lain, dengan mengorbankan bangsanya sendiri. Itu pelajaran dari tindakan Bu Susi yang diangkat oleh Usman Mardiku. Saya di Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.